Kalau untuk ngerasa cemburu sama cowok ya jauh ya levelnya di bawah itu, walaupun dia terkenal mukanya hancur lah. Terus misalnya pacar aku nggak akan cemburu kecuali si cewek itu yang flirting atau genit. Enggak, dan masalah itu tuh sebenarnya kalau menurut aku sepele banget lah. Memang buat peluang bisnis aku. Yang hijau lebih menjadi masalah gestur saat ngobrolnya Iya, kan. Awalnya gestur, yang kedua cara memperlakukan di saat ini kan bukan meeting formal, minimal ini ada cowok gua loh, maksudnya bentar ya sayang, ini aku mau ngobrol. Kalau gua ya biasa dulu punya pasangan, nanti aku mau collab sama dia. Itu Jadi kamu sama pasangan kamu. Udah, Yang dulu. iya kan kalau aku ini jadi udah sabar lu, tenang. Gak usah bawa-bawa mantan kamu, walaupun mantan kamu kayak bidadari yang dulu. Masalah cowok tuh sebenarnya kalau aku nggak pacaran sama dia juga, aku tuh nggak akan pacaran sebenarnya, nggak mau juga, nggak mau aku pacaran sama cowok, udah capek lah. aduh pusing, berantem lagi, putus lagi, nganggu banget sama mood gua. Ke bawah-bawah sampai ke kerjaan, syuting jadi males-malesan, meeting sama orang moodnya jelek. Tapi jangan sedih, karena ada tim susu steril A2. Apa itu A2? Jadi susu steril A2 itu komposisinya hampir sama dengan ASI. Bagus untuk kesehatan dan tubuh kita, dan juga menaikkan imun tubuh dan mood kita. Jadi langsung aja gue minum. Dan varian rasanya juga banyak. Jadi yang gue minum itu ada air kelapa, ada kurma madu, coklat, dan yang 100% murni. Rasanya enak dan nggak enek. Oke, sekarang gue jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi syuting-syuting dan meeting buat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Klinik Cinta episode yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena aku juga sudah menjadi dokter yang akan segera dilantik untuk menjadi profesor. Makanya, terus aku ada penelitian dan juga aku juga baru bikin buku. Ganti program dong kalau dokter cinta lagi. Iya, Profesor. jadi ada Cinta lagi. dong. Ada lagi. Ada Oh, lagi beda selain lagi. ini dokter cinta di sana nanti Banyak ya? profesor motivasi itu ada lagi, jadi beda ada dua program yang berbeda. Kapan bisa dimulai itu? Segera. Jadi asisten ya. Boleh. Kan ini kan staf ahlinya di dokter klinik cinta. Nah kalau di profesor motivasi Wah. harus beda lagi. Harus beda. Iya, Jadi kayak ya. serius, dia nggak bercanda, dia Iya. ngobrol serius. Bintang tamunya berarti yang besar. Bukan besar ininya, jadi Apa? bintang tamunya tuh yang nanti yang memang orang-orang berkualitas, Wih. pejabat negeri gitu. Waduh, Jadi memang ngobrol serem-serem. tentang Rusia kenapa perang lawan Ukraina, jadi lebih iya. berat lah gitu. Yang diundang Lodra nggak? Iya, loh Rangga yang mau dikirim. Itu kayaknya satu frekuensi sama Dokter Saidi ya. Ini kita nggak apa-apa nih, siapa nih? Kenapa tuh? Nah ini kan ada suster Kenapa? kita sama bintang tamu. Oh, ini kan udah mulai masalah. pelan-pelan udah mau balikan dokter. Kemarin mereka saling curhat. Rame dokter, nangis air mata kemana-mana. Kita tuh nggak kayak Rusia sama Ukraina, kita udah damai. Damai. Rudalnya udah keluar. Kalau udah ditembak sama Rusia pakai rudal. Udah, ini sebelum lanjut, ini kan harus memastikan klinik ini aman-aman ya. Loh kan kita ngomong rudal Ukraina kan dibom. Ya paham, kalau rudalnya nggak ada masalah. Tapi yang bikin masalah ini keberadaan mereka dalam satu premis begini nggak apa-apa. Karena ini perdana dong, setelah mereka saling menyatakan kemarin break ataupun putus, sekarang kembali lagi ini perdana. Hanya di klinik cinta dokter yang Iya. bisa mempersatukan Dinar Candy sama Ridho Ilahi. Pasti ini karena Kin ya. Ya. Kan motonya Itu cepat balikin steril. kamu. Motonya. Cepat balikin kamu katanya tuh. Belum dapat lagi di duit ini. Oke, suster, kamu udah siap beroperasi kerja? Siap lah, aku kan makanya kesini pagi-pagi siap beroperasi kerja. Terus nggak ada masalah bintang tamunya ternyata orang yang berhubungan dengan hati kamu? Nggak masalah, karena kan aku banyak komunikasi sama mamanya dia gitu. Oh, Jadi sekarang menjadi itu. penengahnya mamanya. Mamanya. Oh, jadi mamanya ngomong apa sampai akhirnya suster yang tadinya udah rapet sampai akhirnya ditembak rudal lagi, itu gimana ceritanya? Ya banyak loh komunikasi, jadi mamanya tuh kayak udahlah Dinar, Ido emang gitu, kayak gitu nanti juga dia mungkin dewasa. Ada curhat-curhatan antara aku sama mamanya, soalnya kalau dia tahu sensitif.
Sensitif karena itu privacy area kamu sama Cewek, antar area cewek wanita. gitu. Tapi bayangin Dinar kalau misalnya Dinar. luka ya suster ya, Iya. nggak diobatin, terus udahlah nanti jangan, yang penting orang nggak ngeliat, yang penting orang nggak ngeliat akan jadi busuk. Nah, Mungkin itu saatnya komunikasi dan terjadinya penyembuhan. Nah itu aku lagi coba apa ya namanya itu, ketika dia ngomong yang bla 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 nggak usah dianggap gitu sih, lebih ke nggak dimasukin hati kayaknya. Kalau berantem gitu itu sih jalan yang terbaik, karena kalau apa ya namanya di obrolan kita berdua tuh kadang-kadang masih belum satu visi misi, masih berbeda terus. Nah gimana cara menanggulangi ke depannya kalau memang masih cinta, ya udah ketika ada masalah atau apapun, ketika dia ngomong bla 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 bla, lebih baik aku nggak denger aja. Itu sih solusi yang sekarang ini. Nah gini. Tapi ngomongin soal luka, adik dokter juga lagi luka ya? Wah, adik saya mah, saya nggak, orang biasanya kalau pisah itu kan sedih. Nah dia merayakan ini. saya lihat di story-nya itu di kafe sama Raffi Ahmad, malah senang ya? Dan Malah ada cewek, dirayain. Malah ada saya cewek bingung. model bule juga dari Bali, model di Bali. Kemarin Aduh, diposting siapa story-nya. lagi Siapa itu? lagi itu dokter? Oh itu Aduh, bikin- DJ Rusia. Oh ini dia. Oh, itu yang dia Dokter ingin mengirim rudal juga ke Rusia nih. Bukan justru itu adik saya. Oh, adiknya. Nah, adik saya dia bilang, kenapa kamu baru juga selesai, jangan langsung lah. Nanti bagaimana opini publik? Enggak, saya di sini bukan mencari cinta, tapi lebih menengahkan dua negara yang bertikai. Oh. Jadi dia mau ketemu Putin untuk melalui si. apa hubungannya? Kalau lo Terangga kan, Rangga sih. kalau Terangga kan mau ketemu cuma di sosial media doang kan, belum ada actionnya. Nah kalau ini langkah perdananya, dia melalui warga negaranya, dia tinggal di Moskow. Namanya Alek. Mulia sekali ya adiknya dokter Iya, ya. makanya waktu nelpon kan kemarin mau Putin, ura! Taunya urat. Iya, udah. Dari awal sampai akhir adik saya kedenger kan, wah saya denger nih, panggil lu, put gitu manggil. Jawabnya udah dong. Iya dipanggil put. Baik Sama loh. siapa? Kirain dia komunikasi, dia sebenarnya maksudnya hanya Oh komunikasi. gitu. Tapi tadi Berarti nggak ada modus ke wanita Rusia Dokter, itu. mengenai Rusia dokter ya. Iya. Tahu nggak kan banyak turis Rusia yang di Bali itu kan Iya. kartu kreditnya pada mati semua dok. Ya. ATM-nya juga pada mati. Oh iya. Ya karena kan seluruh dunia pemegang kartu Visa, Mastercard itu dimatiin kalau seluruh penduduk Rusia itu udah nggak bisa pakai lagi. Wah, Makanya aku banyak- bisa masuk. Karena Jangan. ada konflik. Karena dihukum sama Iya, negara iya, barat. negara-negara. Pokoknya Iya. seluruh Oh, penduduk ini Rusia- Ya, bahkan jangan sampai- sosial media pun dia bilang kan, dia cerita kenapa saya ke Indonesia karena memang dia udah nggak kuat situasi di sana gitu. Terlebih dia juga pernah mengenal Indonesia sebelumnya, jadi dia baru datang lagi. Belum lama semenjak mau udah ketahuan perang-perang itu sebenarnya udah mulai lama. Nah akhirnya dia udah mencium, dia akhirnya pergi. Dokter Fagi menerima pengungsi Rusia, tepuk tangan dulu, luar biasa. Bukan dokter, adik saya. Oh iya. Saya nggak main seperti itu. Tapi sebenarnya kayaknya bukan karena perang deh. Kan yang udah-udah tuh yang dari Jepang, Maria Vania kan mau ke Maria Maria Ozawa. Ozawa, Maria Vania. Ozawa mau ke Indonesia ketemu adiknya dokter. Ketemu, dia datang pada tanggal mungkin 7 sampai 10 April. Oh, berarti yang lain bisa nyusul ya, teman-temannya? Eksklusif tuh kayaknya di DBO deh. Wah. Dan di klinik cinta, brother. Wah, ngeremehin. Wah, ngeremehin. Obat buat masukin kalau Maria Ozawa mau masuk. Tenang, Kin bayarin ntar. Iya. Sebenernya bagus tapi sebelum main lah. Sebelum ketemu sama Mario Jawa minum Kin dulu biar sehat. Oh iya. Oke, ke sekali oke. Ike. Kin dong, cia dam nih. Jepang gua udah belajar gua. Jadi kita langsung go Internasional. Iya, go internasional. Menurut Dokter Faki, Iya. kira-kira adiknya Dokter Faki lawan Maria Ozawa menang atau enggak nanti? Saya jamin adik saya itu punya ketangguhan yang luar biasa. Wih. Setiap pagi aja dia bangun subuh, habis sholat subuh dia lari, kemudian dia latihan pernapasan di pinggir kolam renang. Gunanya untuk apa? Saya pikir untuk set, bukan. Jadi dia ada namanya kalau laki-laki itu teknik pernapasan. Sorry ya, ini agak dewasa ya. Oh, iya, Di iya. saat nanti si rudalnya dimasukin, terus dimainin teknik pernapasan, itu bener-bener nanti sama kalau gerakannya bener kata adik saya, itu dia bisa pipis. Saking Perisuannya. iya, mancur kayak Pam Janjur jadi. Itu bisa pipis. Nah, itu luar biasanya. Coba tanyain ke adiknya Dokter Faiki yang Ya. semalam pipis. Siapa tuh? Siapa suster? Nggak tahu. Siapa
itu. Aku kan bingung nih. Ya Rusia. Malam kamu ke rumah adik aku ya, aku rasa. Aku ke rumah adik dokter, Dan katanya mau ternyata? bikin konten. Pas aku datang, kok ada agak sedikit bule gitu, ceweknya tinggi. kayak Rusia gitu, kayak ngapain. Rusia. Itu Iya. yang Rusia. Bodinya kayak rajungan priuk. Iya. Beda ya? Kok ada cewek cantik, kirain konten atau apa, tapi katanya duluan dia kan syutingnya udah dari Duluan. maghrib kan. Iya. Aku datang tuh sekitar jam 9 jam 10-an. Terus kita beres syuting hampir jam 12 ya. Iya. Kok cewek itu nggak balik-balik? Ini mau ada kayak Konten perlindungan eksklusif. diri. Enggak, perlindungan diri dia di malam hari. Jangan sampai ibumu gitu-gitu kayak. Kenapa harus di rumah dia? Karena dekat pohon. Iya. Jangan pohon. Pinternya adiknya dokter tuh, dia itu kayak langsung menyusup ke keluarganya, mama kamu di mana? Iya. Ini saya kenapa saya Kok kita nggak iya? saya ya? Kenapa jadi saya di hati ini? Ini masalahnya kalian. Itu dia malah ngegosip adiknya dokter. Iya, karena itu terlalu rancu banyak banget ya. Jadi tumbang satu tumbuhnya 1000. Banget. Banget banget. Banget Saya tuh lagi. makanya ya sampai kemarin Raffi Ahmad tuh pada rame-rame kan. Iya. Sampai dirayain. Iya, makanya saya Dia melihat bisa itu. aja itu perayaan gitu. Itu yang saya bingung ya. Tapi enggak. Jadi perayaan tinju atau perayaan cerai? Perayaan semua. Karena kan begini. Perayaan semua. Teman-temannya adalah menyambut back to Gladiator. Kembali kepada Gladiator dulu yang petarung liar, yang dia akan bisa kemana aja lawan siapa. Melepas buaya ke empang gitu. Oh iya pasti itu. Iya. Jadi perayaan. Nah, udah kita jangan terlena. Tapi lebih seruan. Terlena dengan adik saya. Permasalahannya mereka berdua dulu kita harus benahi. Oke, Oke, sama Ali apa sih? bakal seru. Bakal seru nanti yang pemersatu bangsa tuh pasti DM semua lagi. Semua banyak yang DM. Bener. Iya, udah pasti. Iya, aduh. Dan bebas ya, nggak ada rasa pengekangan gitu. Enggak ada. Sekarang udah ibaratnya udah negara merdeka. Oh. Gitu loh. Jadi banyak banget orang yang mengajak kerjasama bilateral. Gitu lah. Nah, kan dari Jepang, dari Rusia, dari Iya. Polandia. Polandia tuh main dulu Luciana. Wah luar biasa dokter. Luciana itu dulu. Goyang pernikahan saya kalau ngeliat Nggak tahu. Luciana datang lagi. Dia mau datang lagi. Jadi Polandia, Ukraina, Rusia tuh tetanggaan semua dokter kumpulin. Astaga. Kumpul sama Rusia. Bareng, iya sama Rusia, Ukraina, sama Mereka Polandia. pakai kaos, pakai jersey negara mereka masing-masing, Terus? duduk, ya, nanti dites. Siapa yang paling tangguh untuk menghadapi gladiator? Kita bawa brandnya masing-masing. Kalau dia udah mau lemes, national anthem. Udah jangan terlena. Ini kenapa? Traveling. Tiba-tiba permasalahan Ido dengan Dinar tuh sebenarnya lebih kepada apa? Jadi apa yang mau dikonsultasikan sama dokter? Kalau dulu kemarin ini 2 minggu lalu sempat putus dokter karena Dinar menganggap Rido terlalu sensitif dan terlalu cemburuan. Rido menganggap Dinar kurang menghargai dia sebagai seorang wanita. Laki-laki. Sebagai laki-laki. Seorang wanita. Nggak gini, ini harus jujur ya, baik Ido ataupun Dina. Kita kaji lebih dalam lagi. Momen terbesar apa yang akhirnya sampai ada kata pisah? Momen apa? Misalkan kayak sesuatu yang nggak bisa ditolerin pada detik-detik itu, hari itu, di mana letak kejadian dan seperti itu. Momen apa? Dari Ido dulu deh. Momen apa yang akhirnya memutuskan untuk yaudah deh kita break deh, kita pisah deh. Momennya apa? Terbawa emosi sih. Lebih kepada itu. Jadi terbawa emosi, masalah-masalah kecil yang udah numpuk-numpuk akhirnya pecah di situ kayak keluar semuanya. Tapi kalau aku lihat dari Ido ya, Ido itu kalau lagi merenung dia merenung banget ya. Kalau aku lihat ya, dalam gitu, deep. Terus dari sisi religi juga saya lihat juga orang yang cukup erat gitu loh dengan suatu hal yang religius. Terus juga kadang-kadang dapat informasi atau apapun lah itu juga kayak meledak-meledak. Sebenarnya harus dibenahi. Kalau menurut dokter, Cenayang ya. dokter bisa harus dibaca melalui historical. Historical dia dari mulai awal bulan sampai akhir bulan ini seperti apa. Berikutnya pun sama seperti Kok kamu ketawa? Jadi yang harus dibenahi, memang jangan pasangannya dulu. Baik itu pun nanti akan berlaku buat Dina, diri kita sendiri. Yang harus dibenahi. Kayak adik saya dengan si, maaf ya, biduan goyang itik selesai. Dengan adik ipar saya dulu Dengan hijab? hijab, selesai. Kalina selesai. Belum nama-nama biduan, nama-nama presenter, sampai ada news anchor, ada dia. Semuanya di bawah. Dan semua rata-rata hubungan selesai. Saya bilang, sebelum kamu mengoreksi orang lain, kamu koreksi diri kamu sendiri. Apa yang ada? Nilai kemanusiaan kamu baik.
hampir kepada semua mantan mertuanya dia. Jujur aku ngomong untuk adik aku ya, dia semuanya deket, semuanya dengan baik sampai saat ini. Nah, berarti saya bilang nilai kemanusiaan kamu bagus, tapi nilai kesetiaan yang harus kamu perbaiki. Oh, ada kekurangannya ya. Nah, sekarang kita tanya sama Ido. Nah, momen-momen seperti itu momen apa kira-kira? Ya, Yang harus diperbaiki maksud dokter. Ngomong panjang lebar itu intinya kira-kira Rido ada apa yang perlu diperbaiki dari refleksi setelah 2 minggu putus ini? pendewasaan sih. Akunya ya, pribadi ke diri akunya. Oh ya, Ichi. 29 years old ya? 33. Oh itu nanya umur. Apa itu? Sorry, Ichi. Iya. Umur berapa Gitu. Oh, 28. Itu Inggris Rusia itu. Oh, aku Inggris tahu. Rusia. Heeh. 33 diambil 28, 5 bro. Matematika ya? Iya. padahal genap loh. Ganjil dong. Ini ganjil 5. Ini genap. Ini profesor dari mana? Ganjil bilangan matematika, tapi genap saat dilogikakan dengan jari. Kalau Wow. jari 5 genap apa? Ini adalah kalian akan memiliki nanti anak kecil. Oh. Ya, jari manis adalah romantik, di mana kalian momen-momen saling mengasihi. Terbukti banyak ring ataupun cincin itu letaknya di jari manis. Jari tengah itu letak emosional lah. Makanya banyak orang mengapresiasikan emosional dengan kata sorry, fuck off, fuck you. Itu juga menyalahkan orang lain. Banyak yang karena dia. Dan ibu jari adalah letak pendewasaan dari pasangan wanitanya. Karena apa? Dia akan menjadi ibu untuk anak-anak kita nanti. Ini yang dibilang adalah benar di dalam logika jari. Nah sekarang harusnya kayak Ido ini setelah mengalami beberapa kali proses break. Ini proses break yang kedua ya. Kalian putus yang kedua. Dari yang pertama. Yang kelima. Yang kelima tapi yang terlama Bukan, putus. maksudnya yang memang momennya tuh sampai panjang bukan Oh iya iya iya. Oh, Iya, iya, yang kedua. Yang kedua kan, Yang kedua dari terpanjang. yang semua orang tahu. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau ini aku bukan menganalisa, tapi aku lebih kepada coba membandingkan dengan teori-teori percintaan dari dokter. Kalau kalian satu kali mengalami break lagi di kemudian hari, yakinlah ini akan menjadi permasalahan yang amat sangat besar. Karena apa? Ada titik kejenuhan dari pasangan wanita, ada letak kefrustasian untuk tidak membenahi dari posisi si prianya. Ini akan berbahaya untuk kelangsungan rumah tangga kalian nantinya. Maka dari itu, kalian harus menjadi ini rasa khawatir dan takut yang berlebih dan mengancam diri kamu. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan untuk kita, baik dari pria ataupun dari si wanitanya. Kalau sampai terjadi lagi, saya nggak yakin Tuhan akan memberikan anugerah berikutnya kepada kami melalui apa? Hati perasaan yang akhirnya mau berpaling untuk kembali lagi. Ini berat. Chuck Norris sama Cindy Rocklock. Ini kalau udah serius, udah cikrok. Iya, memang ada dia dulu seperti ini. Emang mereka pasangan. Kan dari Udah serius sendiri. dengerinnya. Saya kita kembali lagi kepada momen atau kejadian sampai akhirnya timbul kata, udah saya pisah. Apa momen yang menurut kamu berat dan suatu hal yang kamu nggak berkenan? Ya itu flirting sama cowok ataupun genit sama cowok. Oh, lebih kepada orang ketiga. Iya, orang ketiga. Coba sebenarnya tanggapannya Dinner Candy dibilang flirting? Enggak merasa. Nggak merasa sama sekali flirting? Kemarin juga aku udah, dia kan, kayak kamu nggak minta maaf sama aku nggak merasa salah. Karena aku nggak ada touch juga, cuma ngobrol doang. Kayak gini nih ngobrol juga. Sama seseorang. Ada dia. Jadi mau aku ceritain. Ya, Nah, ini kalau dari pandangan aku. Ya. Jadi dia meeting, kita singkatin aja, dia meeting Nggak dengan seorang pria. dengan seorang Dia pria, dari entertain atau bukan? musisi. Musisi. Tapi udah nggak terkenal. Dulu terkenal. Terus singkat cerita kan meetingnya di kafe. Kafe menurut aku yang ada live musik berarti kan meeting casual ya. Beda dengan meeting yang benar-benar meeting. Mungkin dia lebih fokus gitu. Nah, aku kan bukan orang yang nggak pernah meeting. Maksudnya kalau aku bawa pasangan pasti otomatis kalau aku ngobrol di sini, aku bilang bentar ya sayangnya. Ini ajak ngobrol gitu kan. Jadi penjembatan untuk kasih cowoknya dan itu nggak ada. Dan ditambah, singkat cerita ditambah pas dia kan lagi sakit, kita janjian mau ke dokter. Aku udah bilang pulang yuk, udah selesai kan. Pas aku ngajak pulang, ini yang agak anehnya, aku bingung ini si posisi si cowok ini kan udah punya keluarga tiba-tiba dia ngomongin kok pulang baru jam segini. Maksudnya kan anak muda, maksudnya itu setelah aku ngomong berarti. Dan si Dinar pun ngikutin itu, dibilang ya bentar ya sayangnya, nggak langsung pulang. Padahal waktu itu aku mau nemenin dia ke dokter.
Jadi aku bingung, maksudnya seharusnya ya kalau jadi cowok. Apakah kamu di situ merasa kalah pengaruh gitu maksudnya? Bukan, kalau untuk ngerasa cemburu sama cowok ya jauh ya levelnya di bawah itu, walaupun dia terkenal mukanya hancur lah. Terus aku tuh paling aku seganteng-ganteng apapun yang ngerebut misalnya pacar aku nggak akan cemburu kecuali si cewek itu yang flirting atau genit. Aku lebih sakit itu. Tapi kalau direbut karena cowoknya itu masih bisa aku terima. Tapi kalau udah flirting itu kayak wah kesel banget. Nah dia nggak mau dengerin. Akhirnya itu momen yang akhirnya kamu. Iya kesel. Tahan. Pas yang itu udah tahu sakit. Aku suruh pulang. Si cowoknya malah nongkrong aja. Kok cepet banget pulang. Dan dia ngedengerin. Tapi sampai saat itu masih terus tuh nongkrong lagi masih. Iya. Balik bareng. Setelah beberapa menitnya aku ulangin lagi dengan tegas. Pulang nggak? Akhirnya baru pulang. Akhirnya baru pulang. Iya. Oke, sekarang dari sisi suster sendiri. Sekarang ini kamu bukan hanya sebagai suster aku, tapi Iya. kamu juga orang yang ada di area bintang tamu kita ataupun tamu kita ada masalah. Apa dari kamu? Kalau menurut aku itu kan meeting biasa, jadi ini kayak ini cowoknya, ini aku, ini Ido, di depan tuh ada Safa. Kalau Safa itu lihat kayak Siapa itu maaf yang Sumeru? iya. Malah Pernah adik dokter pernah. Siapa Marwah kan? Iya. Wah, adik saya kayaknya pernah. Hampir semua ya. Hampir semua ya. Adik saya kalau katalognya ngeri. Udah. Makanya temen aku yang DJ ini malah deket sama Safa Marwah aslinya. Aslinya bukan sama aku. Kalau sama aku tuh rata-rata orang yang ketemu aku itu memang pure bisnis. Karena ya mau nggak mau Dinar itu ada otaknya gitu. Jadi pas aku ngedengerin tuh ada live musik tuh berisik. Cuma aku tuh ada di mana momen dia itu bilang sesuatu, Dinar kita bikin ini dan nanti tuh bagi hasilnya gini-gini. Wah ini cuan nih, aku dengernya lebih dalam dong. Nah posisinya si bangku itu kayak gini nih, bangku iya bangku kafe. Iya nggak ada ini. Nah aku tuh kan ya udah gini, nah gini kesini tuh karena aku nahan biar ini nggak jatuh. Terus aku gini, iya kak gimana? Oh iya. Nah aku tuh kenapa nggak komunikasiin ke dia karena gini. Ini kan itu berisik juga ya, maksudnya agak mengganggu ya. Oke. Ada band live musik gitu ya. Karena kalau aku komunikasiin ke dia, aku maksud aku tuh aku bakal komunikasiin ke dia ketika udah bulet nih semuanya. Nanti kita komunikasiin di rumah. Tadi tuh dia ngajak bisnis gini. Karena kalau di situ udah berisik, udah ada temen-temen nggak stabil. Cuma tapi kenapa sih kalau buat meeting kenapa harus mencari tempat yang memang udah ketahuan kalau buat ngobrol, kenapa harus ada musik? Itu soalnya aku pikir di situ nggak ada musik. Nah misalkan kalau milih tempat siapa? Nggak mungkin dok, namanya aja udah di depannya bar tik gitu. Ya, udah nggak mungkin nggak ada musik. Habis syuting dari sini. Aku kan habis syuting di sini, kita ketemu di tengah-tengah. Jadi habis syuting dari sini. Dari sini. Awalnya emang dari sini. Dari sini. Iya, biar masalah. Habis syuting di sini, mau ketemu tengah-tengah. Jadi dia dari sini misalkan rumahnya ketemu tengah-tengah. Kalau aku nyamperin ke dia, kata dia jauh. Kalau dia nyamperin ke sini jauh, kita ketemu di tengah-tengah. Oke, ini fair, iya. Terus ternyata ada musik gimana dong kayak gitu. Ya udah, karena kan kita nggak ada waktu lagi. Kalau besok ketemu lagi nyari tempat lagi, waktu kan karena aku punya pacar, ada ya keluarga juga gitu. Menurut aku, wah nggak pas nanti kalau udah aja sekarang aja yuk kita clearin. Satu kelaran. Iya, satu kelaran. Dokter, saya perhatikan udah 2 minggu nih ya. Masih belum ngalah nih. Ini masih merasa kita harus gini, kita ini harus jadi pendengar mereka. Gini, kenapa mereka ada masalah? Kadang-kadang mereka hanya mau bicara tapi tidak mau jadi pendengar. Justru kita jadi pendengar dulu nih. Ya. Enggak, dan masalah itu tuh sebenarnya kalau menurut aku sepele banget lah kalau menurut aku ya. Jadi aku sebenarnya nggak mau membesarkan masalah itu karena kalau menurut aku itu memang buat peluang bisnis aku kayak gitu. Tidak semua cewek yang pengen berbisnis. Cewek itu kebanyakan ya teman-teman aku aja kayak si Safa aja pengennya tuh uang cepet aja gitu, kayak dikasih pacarnya lah itu. Jadi kalau menurut aku kalau cewek kadang-kadang kalau gitu kan Kok tahu? Capek, artinya dia melakukan ya suatu hal lah gitu. Nah kalau dari kejadian tadi kan sebenarnya Dinar sudah suster kita nih setiap kali sudah menyebutkan alasan dia ya, karena suatu hal yang dia mungkin bising atau apa akhirnya jadi ini. Yang Ido lebih menjadi masalah gestur saat ngobrolnya kan, atau memang momen interaksi dengan orang itu? Awalnya gestur.
Awal itu. Yang kedua cara memperlakukan di saat ini kan bukan meeting formal. Dan aku bukan orang yang nggak pernah meeting. Apalagi di situ banyak orang di depan karyawannya. Minimal ini ada cowok gua loh. Maksudnya bentar ya sayang, ini aku mau ngobrol. Kalau gua ya biasa dulu punya pasangan, nanti aku mau collab sama dia. Itu Jadi kamu sama pasangan kamu. Udah. Yang dulu. Iya kan kalau aku Ini jadi udah sabar lu, tenang. Gak usah bawa-bawa mantan kamu, walaupun mantan kamu kayak bidadari yang dulu. Udah jangan gitu. Ini kan kita lagi mencari solusi yang terbaik. Udah, kalau menurut aku ini kayaknya juga kita timingnya nggak pas sih untuk kayak meneruskan. Sebenarnya kita masuk meneruskan nih bukan temen atau kan kita lebih kepada sahabat ya kalau mereka ini ya lebih kepada satu rumah. Kita nggak mau lebih jauh, cuma mungkin sih momen-momen kayak gini ya akan jadi evaluasi buat semuanya, baik Ido ataupun Dina lah gitu. Karena kalau satu dari kalian akan selalu menjadi ya alfa yang saling memimpin, itu akan sulit nanti buat kedepannya. Jadi lebih baik pelatihan saling mengelola satu sama lain gitu. Kalau menurut aku. cuman kesalahan aku waktu itu memang aku seharusnya sih ngobrol. Aku nggak suka kayak gitu. Cuman aku udah terbawa emosi karena jujur baru pertama aku yang kecintaan banget sama cewek. Jadi emosi kalau udah aku lihat tuh ngobrol. gini, kan cowok itu timbul rasa cemburu itu karena ada sayang yang besar. Iya. Nah di situ sebenarnya cewek Kalau nggak sayang pasti nggak akan peduli. ya, cewek punya nilai itu bro. Betapa mahalnya diri dia menjadi orang yang dicemburuin sebenarnya. Nah kadang-kadang yang jadi masalah justru gini, semakin kita naik pohon tinggi, angin pun semakin akan lebih kencang. Nah jadi semakin kita mengapresiasikan perasaan kita, ya mengilustrasikan dengan rasa sayang yang berlebih. Kadang-kadang proses itu dari rasa cemburunya itu akan menjadi masalah. Gitu, kayak misalkan tadi mungkin nantinya kayak dari Ido bisa berkomunikasi banyak saat di rumah, baik Undina kayak aku maaf ya nggak suka dengan cara kamu tadi. Kalau meeting kamu seperti itu, apalagi ada aku sangat support pekerjaan kamu, tapi tolong hargai keberadaan aku di sini. Ya itu kesalahan aku. Mungkin kamu bisa ngomongnya mungkin nanti di rumah. Ido udah mengukur bahwa Ido ada kesalahan. Iya itu kesalahan Ya, aku. berarti kan dia juga udah tahu ukuran kesalahannya. Gitu. Maksudnya masalah-masalah gitu nggak penting menurut aku. Kalau memang mau ke jenjang serius itu ya kayak sekarang itu kan fokus kerja juga. Kalau hal-hal kayak itu nggak penting. Lagian aku tuh masalah cowok tuh sebenarnya kalau aku nggak pacaran sama dia juga, aku tuh nggak akan pacaran sebenarnya, nggak mau juga. Nggak mau aku pacaran sama cowok, udah capek lah.